Mas bule ini baru sadar kalau bumbu di Indonesia dan Prancis ternyata beda banget. Awalnya dia mengira semua bumbu di berbagai negara rasanya kurang lebih sama. Tapi setelah datang ke Indonesia, pendapatnya langsung berubah. Menurutnya, cabai di Prancis jarang ada yang benar-benar pedas. Sementara di Indonesia ada banyak jenis cabai, dari yang kecil sampai yang besar, dan hampir semuanya punya rasa pedas yang kuat. Bukan cuma itu, dia juga kaget dengan serai. Kalau di Prancis, serai hampir tidak punya aroma yang menonjol. Tapi di Indonesia, cukup satu batang serai saja sudah bisa membuat masakan jadi jauh lebih harum dan lezat. Lalu ada kemangi. Di Prancis jenisnya terbatas, sedangkan di Indonesia ada berbagai macam kemangi dengan aroma dan cita rasa yang unik. Dari situlah Mas Bule ini sadar kalau kekayaan rempah dan bumbu Indonesia memang luar biasa. Bahkan menurutnya, hal-hal sederhana seperti bumbu dapur bisa membuat makanan Indonesia punya cita rasa yang sangat khas dan sulit ditemukan di tempat lain. Nggak heran kalau Mas Bule ini jadi makin jatuh cinta sama kuliner Indonesia. Tahukah Anda bahwa Indonesia dikenal sebagai salah satu negeri penghasil rempah terbesar di dunia? Kekayaan rempah inilah yang membuat cita rasa masakan Indonesia begitu khas dan sulit ditemukan di negara lain. Smells orange. Smells. What we eat with that? Sambal mata. Yeah. Sambal mata. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, frère. Nggak ada. Ini nggak ada. Non. Seorang wisatawan asing yang sedang berkunjung ke Indonesia membagikan pengalamannya saat pertama kali mencium dan mencicipi berbagai rempah lokal. Ia mengaku sangat terkejut karena aroma rempah-rempah Indonesia jauh lebih kuat dibandingkan yang biasa ditemuinya di negaranya. Halo teman-teman Indonesia semua, sampai coba lihat lembah Indonesia, Kapulaga, Jawa. Kapulaga sudah tidak panen banyak, tapi kenapa di Tiongkok naik atas 10%, 20% turun kembali? Karena di Tiongkok masih ada palang simpan-simpan di tahun kemarin, masih ada di gudang. Tunggu toko makanan, makan-makan, kalau selesai bulan-bulan naik. Sekarang kita bisa lihat pohon ini ya. Petani sudah tidak mau proses. Dan itu kemarin hujan banyak, sekarang tidak ada panen banyak, cuma dikit. Dan itu sudah banyak nanam kopi, pohon kopi. Nanam durian, nanam polang juga. Coba bantu sukai ikutinnya, saya orang Tiongkok ke Indonesia, lihat lembah Indonesia. Thank you, kerjasama China dan Indonesia, semangat. Ketika mengunjungi pasar tradisional, ia mencium wangi jahe, kunyit, lengkoas, serai, kayu manis, hingga cengkeh yang memenuhi udara. Menurutnya, aroma tersebut sangat kaya dan memberikan kesan hangat yang langsung menggugah selera makan. Pengalaman semakin menarik saat ia mencoba berbagai hidangan khas Indonesia yang menggunakan banyak rempah sebagai bumbu utama. Bang Bule dari Belanda ini baru pulang dari Indonesia dan dia mau ngasih tahu apa aja oleh-oleh yang dia bawa dari Indonesia. Kalian pasti akan terkejut dengan isinya. Pertama yang Bang Bule bawa itu sapu lidi. Katanya ini akan menjadi inovasi baru di Belanda. Ada satu hal lagi yang bikin saya kaget adalah ini guys. Kalian tahu itu apa guys? Yaitu rempah-rempah. Dia bawa rempah-rempah banyak banget kayak nenek moyangnya. Kalian tahu sendirilah semahal apa rempah-rempah di luar negeri, terutama di Belanda. Bahkan sampai nenek moyangnya aja dulu datang ke Indonesia buat ngambil rempah-rempah. Ternyata dia sama nenek moyangnya sama aja ya guys. Datang ke Indonesia cuma buat rempah-rempah. Hihi. Menurut wisatawan tersebut, rempah Indonesia bukan hanya memberikan aroma yang kuat, tetapi juga mampu menciptakan rasa yang lebih mendalam dan berlapis pada makanan. Ia bahkan mengatakan bahwa beberapa masakan yang awalnya terlihat sederhana berubah menjadi sangat istimewa berkat penggunaan rempah yang tepat. C'est trop bon. C'est quoi ça? Cuisine. Oh, look. Tout ça, en gros, c'est les rampa-rampa, c'est les épices, et c'est tout pourquoi tu as un gingembre. Ouais. Secara historis, rempah-rempah Indonesia memang telah menarik perhatian dunia selama berabad-abad. Komoditas seperti pala, cengkih, dan lada pernah menjadi barang yang sangat berharga dan mendorong bangsa-bangsa dari berbagai negara datang ke Nusantara untuk berdagang. Ini yang bikin Belanda betah di Indonesia.
Indonesia kaya rempah-rempah. Tahu gak, rempah ini bikin masakan lezat. Di bawah kluwek ada biji mahoni, buat obat, bukan buat masak. Cukup sekian, nanti lanjut lagi. Dari pengalaman ini, kita dapat memahami bahwa rempah bukan sekedar pelengkap masakan. Rempah merupakan bagian penting dari warisan budaya Indonesia yang telah dikenal hingga mancanegara. Keunikan aroma dan cita rasanya menjadi salah satu alasan mengapa kuliner Indonesia semakin mendapat perhatian dunia. 1, 2, 3. Very good. Jadi Indonesia. Coba again. Gula aren. Gula aren. That's really the kind of stuff I would like to bring back in France. Tidak heran jika banyak wisatawan yang datang ke Indonesia merasa kagum setelah mencicipi hidangan berbumbu rempah. Bagi mereka, pengalaman tersebut bukan hanya tentang makanan, tetapi juga tentang mengenal kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan dalam setiap sajian. Bagaimana menurutmu? Tuliskan pengalamanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.